dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN, serta pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan profesional. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau melakukan reformasi birokrasi dalam 6 area perubahan. Area manajemen perubahan sebagai salah satu cerminan dari sistem, pola pikir, dan budaya kerja, area manajemen perubahan berorientasi pada penguatan kepemimpinan, termasuk di dalamnya pemimpin perubahan atau agent of change yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan zona integritas. Area penataan tata laksana. Selain melaksanakan kebijakan yang terpusat, KPPBC TMBC Pulang Pisau terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang tercermin dalam pelaksanaan evaluasi standar operasional prosedur atau SOP. Area penataan sistem manajemen SDM. Area perubahan ini berorientasi pada peningkatan profesionalisme yang didukung dengan proses rekrutmen dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Area penguatan akuntabilitas kinerja. Area penguatan akuntabilitas kinerja mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi agar terciptanya pemerintahan yang baik dan dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterlibatan pimpinan menjadi poin penting dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja maupun dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Area penguatan pengawasan. Demi terselenggaranya birokrasi pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN, area penguatan pengawasan tak hanya berfokus pada optimalisasi pembinaan unit kerja yang telah melakukan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama pada pencanangan zona integritas, tetapi juga pada terciptanya lingkungan pengendalian dengan program sosialisasi stop gratifikasi, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Area peningkatan kualitas pelayanan publik. Area peningkatan kualitas pelayanan publik memastikan telah terselenggaranya budaya pelayanan prima kepada publik yang baik, cepat, tepat, dan profesional. Area ini merupakan fokus utama dalam area perubahan reformasi birokrasi pada KPPBC TMBC Pulang Pisau karena bersentuhan langsung dengan pengguna jasa. Hal-hal yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan menetapkan standar pelayanan atau janji layanan, menyelenggarakan proses bisnis yang lebih mudah yaitu dengan pelayanan penerbitan nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC secara online, dan menyelenggarakan survei kepuasan pengguna jasa. Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi harus mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang prima, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seluruh pihak harus menyadari bahwa perubahan ini dapat menjadikan birokrasi pemerintahan yang kuat. Dengan demikian, akan terbentuknya pemerintahan yang mampu mendorong dan membangun perubahan yang positif dalam berbagai hal.
sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Selain melaksanakan tugas dan fungsi utama, Bea Cukai Pulang Pisau juga melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya kegiatan Kemenkyu Mengajar, pembagian sembako terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, pembagian daging kurban, dan pemberian santunan kepada panti asuhan. Demi mendorong dan meningkatkan ekspor dan investasi di wilayah Kalimantan Tengah, Bea Cukai Pulang Pisau juga melaksanakan kegiatan custom visit customer ke beberapa perusahaan yang berpotensi untuk melakukan kegiatan ekspor. Saya Dr. Ika Safitri Windiarti, Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kami dari kalangan akademisi sangat mendukung adanya pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau. Selain itu juga kami sangat mendukung adanya pemusnahan barang milik negara hasil penindakan berupa tembakau atau rokok ilegal dan juga minuman beralkohol dan e-liquid. Untuk itu, marilah masyarakat bersama-sama mendukung kinerja dari Bea dan Cukai untuk memberantas hal-hal yang bersifat ilegal yang bisa berpotensi untuk merugikan negara. Saya dari PT Pancaras Akselerasi TOF dan UD Akselerasi. Saya berterima kasih banget ya, walaupun dengan adanya dampak COVID ini ternyata Bea Cukai masih melayani ya, datang ke sini. Saya ada keperluan untuk update modul untuk ekspor, dan apresiasi banget dari kami ya sebagai eksportir bahwa dengan adanya kendala seperti ini, COVID ini, kemarin udah ada kita online juga, di follow up terus. Dan satu hal, pas datang ke sini juga luar biasa banget, ternyata ruangannya baru, help desk-nya udah siap banget, dan benar-benar nunggu nih. Dan kita memang terjawab semuanya apa yang kita butuhin, apa yang kita butuhkan di ekspor ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Donatus Nggawane. Saya adalah pelaku usaha yang baru mengajukan izin permohonan NPPBKC di kantor Bea Cukai di Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Adanya aplikasi online dari Bea Cukai Pulang Pisau, kita sangat terbantukan. Saya sangat terbantukan karena di sini waktu saya tidak tersita banyak, dan juga kapanpun saya mau melihat database ataupun alur untuk pengajuan proses dari NPPBK-nya saya sangat mudah. Jadi di sini saya sangat berterima kasih untuk Bea Cukai Pulang Pisau untuk inovasi dalam membuat aplikasi online permohonan pengajuan NPPBKC. Di sini saya sampaikan pihak Bea Cukai Pulang Pisau sangat transparansi dalam proses pengurusan permohonan NPPBKC saya, terutama pelaku usaha ya. Nah, apapun dari awal untuk pengajuan permohonan yang berurusan dengan Bea Cukai Pulang Pisau, saya sama sekali tidak ada unsur pemaksaan atau tidak ada sama sekali niat untuk memberikan yang namanya itu amplop, atau saya tidak tidak memberikan suap terhadap, dan juga itu pun ditunjukkan sama setiap anggota dari Bea Cukai yang ketemu dengan saya.